Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat kita beribadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Dia dulu di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan setiap pribadi-pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Ya, kita mau menyembah Dia dan kita mau agungkan Dia. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Karena Tuhan hadir di bait kudusnya, Dia mau hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau sangat luar biasa hari ini. Inalah musik kita karena oh yeah, sangat masati Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan
biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadirat-Mu, Yesus. Terima kasih, biarlah kemuliaan-Mu nampak di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan untuk datang dan beribadah kepada-Mu. Walaupun secara online Tuhan, tetapi kami menikmati kehadiran-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau mau menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, umat-Mu berada Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk datang dan beribadah kepada-Mu melalui online ini. Tuhan, jamah kami semua, supaya hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Karena Engkau sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita berikan muliaan yang luar biasa kepada Dia, karena hari ini kita mau tinggikan Dia. Kita mau berikan sesuatu yang terbaik, itu satu pujian yang kudus yang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah. Haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah. Anugerah terindah
cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Ya, haleluya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Sebuah bangsa kan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu dahulu sekarang tidak pernah berubah. Kau selalu nyatakan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami hari ini. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami. Kami mau datang, kami mau persiapkan setiap pribadi kami untuk mendengar kebenaran-Mu yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu Tuhan sungguh dahsyat. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan, untuk siap selalu menolong kami dimanapun kami berada hari. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus.
sama-sama kita katakan, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam ibadah lewat media online ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, hadirat Tuhan dapat hadir dalam kehidupan kita. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, di mana kami ada sampai hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan, mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, berikan kami kesembuhan Tuhan, berikan kami kekuatan dan penghiburan senantiasa. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita sama-sama. Yang terambil dari Matius 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi kita hari-hari ini dengan pandemi yang masih bertahan di Indonesia, memaksakan saudara dan saya untuk kita dapat bertahan, saudara. Kalau pandemi masih bertahan,
maka Tuhan izinkan juga saudara dan saya untuk kita dapat bertahan di dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita tidak mampu bertahan, itu akan mempengaruhi kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, yang akhirnya kita akan binasa. Sementara firman Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa siapa yang dapat bertahan sampai pada akhirnya, dia akan selamat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang bertahan ini tidak bersifat sementara, saudara. Sebagaimana saudara lihat bahwa pandemi ini masih tetap ada, dan itu yang memaksakan kita juga tetap masih bertahan sampai hari ini. Bertahan dalam masalah supaya kita terhindar dari pandemi ini, kita harus jalankan protokol kesehatan, bertahan dalam masalah ekonomi, dengan usaha, pekerjaan, mata pencarian kita. Memang sangat sulit, saudara. Tetapi keadaan ini Tuhan mau izinkan kita alami agar kita dapat mampu bertahan. Karena itu, bertahan itu tidak bersifat temporer, tidak bersifat sementara. Tetapi bertahan ini Tuhan mau supaya kita mengerjakan dengan secara konsisten. Artinya hari ini kita dapat bertahan, tidak sampai pada hari ini, hari esok juga kita akan harus bertahan. Firman Tuhan katakan di dalam bahasa yang asli, terjemahan asli, di dalam Matius 24 ayat 13, bahwa ada satu kalimat dalam terjemahan Inggris dia katakan, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Nah, ada kata endure di sana. Kata endure itu dalam bahasa Greka namanya hupomeno. Hupomeno itu bertahan yang bersifat bukan sementara, tapi bertahan dalam sifat selamanya. Kita dapat bertahan ini bukan dalam situasi kondisi pandemi saja, tapi dalam segala tekanan, dalam segala situasi, dalam setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita bahwa setiap penderitaan yang kita alami, kalau kita buat sendiri, tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau penderitaan ini memang yang membuat kita dapat bertahan, yang bukan perbuatan kita, itu di dalamnya dapat mempermuliakan Tuhan. Sebagaimana di dalam suratan Petrus, 1 Petrus 2 ayat 19-21, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Artinya ada penderitaan yang dia buat sendiri. Sudah tahu kolesterol, makan lemak-lemak. Sudah tahu darah tinggi, makan yang asin-asin. Itu kan penderitaan yang dia ciptakan sendiri. Tapi ada penderitaan yang kita tidak buat. Tetapi kita harus alami. Contohnya, kita difitnah orang, kita dihina orang, kita di banyak hal yang kita datangnya dari luar, tapi bukan kita lakukan, yang kita lakukan. Nah, firman Tuhan katakan, kalau itu datangnya bukan dari perbuatan kita, maka itu di dalamnya dapat mempermuliakan Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dari 1 Petrus 2 ini dia katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Apa yang menjadi pujian kita kalau perbuatan yang kita alami, penderitaan yang kita alami justru kita buat sendiri? Kita ngomongin orang, pasti kita berantem sama orang, saudara. Kita jelek-jelekin orang, kita fitnah orang, yang kita harus alami. Sebagaimana tadi saya katakan, sudah tahu kolesterol, makan lemak-lemak. Ya penderitaan yang kita ciptakan, penderitaan yang kita buat, saudara. Tidak mempermuliakan Tuhan. Tetapi kalau penderitaan yang datang bukan karena perbuatan kita, di dalamnya dapat mempermuliakan Tuhan. Ayat selanjutnya dia katakan, tetapi jika kamu berbuat baik, haleluya, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi apa yang kita alami oleh karena datangnya dari luar, penderitaan yang kita harus tanggung tapi bukan karena perbuatan kita sendiri, itu di dalamnya dapat mempermuliakan Tuhan. Ketika saudara dihina, saudara tidak membalasnya dengan kejahatan. Saudara selalu memaafkan orang lain, selalu mengasihi orang lain. Itu dapat mempermuliakan Tuhan. Karena itu setiap penderitaan yang datang dari luar, dan kita tidak membalasnya, dan kita tetap dapat bertahan, maka firman Tuhan katakan, itu adalah kasih karunia pada Allah. Dengan bahasa lain,
itu yang dapat mempermuliakan Tuhan. Saudara, ketika saudara dihina dan saudara membalas dengan kebaikan, orang tahu bahwa saudara dihina. Saudara difitnah, tapi saudara tidak membalas. Dan ketika saudara tidak membalas, orang akan bilang, luar biasa orang percaya itu ya. Luar biasa orang Kristen itu. Karena apa? Dasarnya kita itu kasih. Maka selalu saya katakan bahwa firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, cuma dua hal pokok yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini. Cuma dua yang Allah kehendaki bagi orang Kristen, yaitu mengasihi dan mengampuni. Kalau saudara mengasihi tanpa mengampuni, saudara bukan orang percaya. Kalau saudara mengampuni tanpa mengasihi, jadi satu paket saudara mengampuni dan mengasihi sebagai orang percaya harus dimiliki dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya dia katakan sebab untuk itu kita dipanggil, kita dipilih menjadi orang percaya kepada Tuhan. Untuk menerima karya keselamatan yang sudah Allah kerjakan lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan dia beri kepada saudara dan saya. Dia lakukan itu dengan sempurna karena dia mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan katakan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi teladan yang ditinggalkan Tuhan, saudara perhatikan, dia tidak berbuat dosa sama sekali dan dosa tidak ada dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia dihina, dia dicaci maki, dia difitnah. Bahkan sampai dia dianiaya, bahkan dia dibunuh, disalibkan di kayu salib. Dan pada waktu dia di kayu salib, dia katakan tetelestai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Dia sudah menjalankan setiap rencana Bapaknya dan dia terima. Apa yang diterima? Kematiannya untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dan penderitaan ini ditinggalkan teladan bagi saudara dan saya. Kalau orang Kristen belum dihina bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak dianiaya bukan orang Kristen. Tetapi bukan kita minta supaya kita dihina dan dianiaya. Tetapi penderitaan-penderitaan ini akan kita terima sebagai teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Dan kalau kita lakukan itu dengan setia, Alkitab katakan, itu yang dapat mempermuliakan Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam kitab Ibrani kita lihat secara cepat. Kitab Ibrani 12 ayat 5-8. Firman Tuhan katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa. Saudara, kadang-kadang kita orang Kristen selalu mengeluh ketika, saya nggak salah kok, saya selalu difitnah, saya selalu dihina, saya selalu digosipin. That's so, saudara, itulah orang Kristen sebenarnya. Alkitab katakan yang sangat jelas bahwa Tuhan mengasihi saudara. Firman Tuhan katakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sebagaimana suratan Petrus katakan, kadang-kadang kita menerima penderitaan yang seharusnya bukan kita terima. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu, artinya Tuhan mau supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan. Lalu dia katakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, maka sebagai batu ujian Tuhan sediakan dan berikan kepada kita supaya kita mengerti posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita anak-anak yang sangat dikasihi oleh Dia. Firman Tuhan katakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Oh haleluya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu anak tetapi anak-anak gampang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering dengar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis setiap hari. Kasih setia Tuhan
Artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya di dalam kesetiaan Dia. Dengan bahasa lain, Dia sangat setia untuk mengasihi saudara dan saya. Karena itu ketika kita mengalami sesuatu yang harus kita alami, yang seharusnya kita tidak alami, seringkali kita putus asa, seringkali kita kecewa. Tetapi kita tidak mempelajari di balik ini semua ada rencana Tuhan. Dia menunjukkan kasih setia dalam kehidupan saudara dan saya. Saya punya satu cucu yang saya sangat sayangi. Usianya hampir 3 tahun, saudara. Bagi saya dia adalah segala-galanya, saudara. Saudara bayangkan apa yang dia mau saya akan sediakan. Karena apa? Karena saya sangat sayang. Sekalipun kadang-kadang dia salah, saya tetap membenarkan dia. Kadang-kadang apa saja dia buat, saya tetap sayang sama dia. Saya bayangkan sayangnya saya sama dia. Sama dengan ketika saudara di dalam kehidupan saudara, mungkin saudara sangat sayang kepada anak-anak saudara. Saudara sayang kepada istri saudara. Saudara sayang kepada suami saudara. Saudara sayang kepada orang tua saudara. Saudara bayangkan sayangnya saudara kepada orang-orang yang saudara sayangi. Itu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya sampai hari ini. Seringkali kita berbuat salah, tetapi Tuhan kadang-kadang tetap mengasihi saudara. Karena itu Alkitab katakan sekalipun kita tidak setia. Kalimat ini bukan kalimat instruction, bukan kalimat perintah untuk kita tidak setia. Tidak. Tetapi sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Menunjukkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak pernah habis. Karena itu saya kasih ilustrasi tadi. Kalau saya mengasihi cucu saya begitu luar biasa. Saya rasakan kasih sayang saya buat dia. Nah saudara bayangkan, saudara pun sekalipun kadang-kadang kita berbuat salah. Tapi Tuhan Yesus, dia menunjukkan kasih setianya untuk saudara dan saya sampai hari ini. Dia tetap memihak kepada kita, dia tetap membela kita. Sekalipun seharusnya kadang-kadang Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, dia hajar kita. Tapi bukan karena dia membenci kita, tetapi karena dia menganggap saudara adalah anaknya. Kalau dia tidak menghajar kita, kita dianggap sebagai anak-anak gampangan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menyebabkan kita dapat bertahan sampai hari ini? Karena sebagaimana tadi saya katakan, orang yang dapat bertahan sampai akhir dia akan selamat. Nah kata bertahan ini, hupomeno atau enduro. Saudara tahu kata enduro ini ada satu produk motorcycle di Indonesia, motor. Ada nama enduro, saya tidak sebut nama merek dagangnya, tapi ada pakai nama enduro. Nah itu enduro itu daya tahan bukan sementara, saudara. Daya tahan lama. Nah kalau kata hupomeno itu dalam bahasa asli, menunjukkan bahwa orang itu dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Sampai batas usianya, sampai batas umurnya. Jadi bukan saya bertahan sampai usia 50 tahun, lalu sesudah itu saya tinggalkan. Oh tidak. Tapi yang namanya hupomeno, bertahan itu sampai akhir. Sampai kesudahan zaman ini. Nah saya catat yang pertama yang membuat kita dapat bertahan sampai akhir, sampai pada hari ini, saya masih tetap memelihara iman saya masih tetap melayani Tuhan, bukan karena saya, tetapi Alkitab katakan yang pertama karena Roh Kudus yang memberikan kita kesanggupan, kemampuan untuk dapat bertahan. Amin. Jadi yang membuat kita dapat bertahan sampai hari ini karena Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk dapat bertahan. Saudara, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan saudara. Roh Kudus selalu memimpin kehidupan saudara. Yang menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Karena saya selalu katakan bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi kalau kita mampu untuk menolak dosa, bukan karena kita, tetapi Roh Kudus sebagai pimpinan dalam kehidupan saudara dan saya. Contohnya begini saudara, ketika saya punya kesempatan, maaf bicara, untuk korupsi, untuk nyeleweng, untuk selingkuh. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka dia akan ingatkan jangan itu dosa. Amin. Tapi kalau sampai tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka apa yang mata lihat, itu kita akan lakukan. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa apa yang menyebabkan kita dapat bertahan sampai hari ini, bukan karena kita.
Bukan karena kemampuan kita, bukan karena intelektual kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang membuat kita dapat bertahan sampai hari ini. Karena dalam setiap perjalanan saudara, ketika kita menghadapi masalah pergumulan yang begitu berat, Roh Kudus selalu ingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan, kesanggupan kita untuk dapat bertahan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada satu kata yang dalam bahasa terjemahan aslinya itu bukan dicatat dengan kalau. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ala lambano dunamis. Dunamis, kuasa bukan exousias, tetapi dunamis. Dunamis adalah kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk kita dapat percaya bahwa Yesus Tuhan. Amin. Jadi kalau Roh Kudus tidak curahkan kepada saudara untuk percaya bahwa Yesus Tuhan, saudara, biar saudara jadi orang Kristen sejak lahir, saudara hanya menjadi orang Kristen tapi bukan menjadi saudara, bukan berarti saudara sudah menjadi orang percaya, belum tentu. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang memberikan kemampuan, kesanggupan untuk kita percaya bahwa Yesus Tuhan. Ketika saudara jual sesuatu, yang pertama yang saudara harus tahu bahwa saudara mengetahui persis barang itu yang saudara jual. Contohnya, saudara jual katakanlah motor lah, dengan sebut salah satu merek dagang. Lalu saudara sudah menceritakan tentang kelebihan dari motor yang saudara jual pada konsumen. Tetapi satu pertanyaan dari konsumen bahwa bagi kita yang jual, apakah kita sudah pakai motor itu? Lalu kita jawab belum. Kira-kira konsumen itu mau beli enggak? Belum tentu. Kita sudah propaganda, kita sudah cerita tentang selling point yang begitu luar biasa, tapi kita sendiri enggak pakai. Sama dengan kehidupan saudara dan saya, kita cerita tentang Yesus, tapi kita sendiri belum pernah mengalami Yesus dalam hidup kita. Karena itu Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada saudara dan saya untuk percaya dulu bahwa Yesus Tuhan. Sehingga kita dapat mampu menceritakan siapa Yesus bagi orang lain. Alkitab katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus. Roh Kudus ini dijanjikan dengan sebuah kepastian. Karena itu Alkitab katakan, Yesus sendiri katakan, jangan tinggalkan loteng Yerusalem sampai kamu dipenuhkan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam Injil Lukas. Jadi saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang memampukan kita untuk dapat bertahan di akhir zaman ini, saudara. Karena masalah-masalah yang kita hadapi, pandemi yang masih ada tetap di Indonesia ini, dengan situasi ekonomi, bukan cuma di Indonesia, di dunia ini. Kita harus dapat bertahan. Keadaan ini memaksakan kita untuk harus dapat bertahan. Dan bertahan ini tidak bersifat sementara. Kita tetap bertahan. Bagaimana kita kuat dapat bertahan? Roh Kudus memberikan kemampuan. Kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Amin. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya, bahwa kita dapat mengalahkan nabi-nabi palsu, artinya bukan kita mengalahkan nabinya, tetapi mengalahkan setiap tindakan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang merongrong iman percaya kita untuk meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya roh lebih besar. Jangan karena sesuap nasib, jangan karena usaha kita gagal hari-hari ini, jangan karena usaha kita sedang paceklik, lalu kemudian kita tinggalkan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita, kita sudah kalahkan itu, kita hidup bukan karena itu. Tapi kita hidup oleh karena firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus selalu mengingatkan kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu sendiri. Karena roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita lebih besar daripada roh-roh yang menawarkan hal-hal yang membawa kita terjadi degradasi iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab
kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya saudara, ketika saudara tidak lagi mampu menghadapi situasi kondisi yang sulit ini, ketika saudara berdoa, saudara perhatikan Roh yang mengambil alih seluruh persoalan pergumulan hidup kita. Dia bawa kepada Bapaknya. Dan saudara lihat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Roh itu yang berdoa buat saudara dan saya. Roh itu yang membantu kita dalam segala kesulitan, tekanan ekonomi, apapun hari-hari ini yang kita hadapi. Asal kita tetap bertahan. Nah, yang membuat kita bertahan, yang pertama saya catat di sini, adalah Roh Kudus. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kedua saya catat di sini, karena ada mahkota yang Allah janjikan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Jadi yang membuat kita bertahan, kita tidak melihat kehidupan hari ini. Tapi di balik ini semua, ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Karena itu Tuhan izinkan kita harus dapat bertahan. Karena kalau kita dapat bertahan sampai akhir, maka kita selamat, Alkitab katakan. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah mahkota kehidupan. Artinya bahwa setiap jerih lelah kita, di dalam kita bertahan, selain kita diselamatkan, kita juga akan menerima mahkota sebagai upah dari Tuhan. Sebagai ayat-ayat terakhir di dalam Mazmur 149 ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap dapat bertahan, supaya Tuhan menyediakan mahkota keselamatan buat saudara dan saya. Nah, saya tutup dengan satu ayat dalam Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh, haleluya. Amin. Dalam bahasa Inggris dia katakan, blessed is the man that endure temptation. Artinya bahwa Tuhan memberkati. Di dalam terjemahan Indonesia dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris dia katakan, blessed is the man that endure temptation. Orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupannya. Oh, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dengan kita tetap memelihara Roh Kudus serta percaya bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya ketika kita dapat bertahan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang singkat pada pagi ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar, Roh Kudus selalu mengingatkan, memberikan kami pengertian ya Tuhan. Untuk bukan saja kami menjadi pendengar yang baik, tapi kami mengerti apa yang menjadi setiap kehendak Tuhan bagi hidup kami. Lewat renungan firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kami, bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami masalah pergumulan dalam hidupnya. Teristimewa di waktu-waktu ini dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, maupun situasi kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ada di antara kami yang usaha di ujung kebangkrutan. Masalah ekonomi rumah tangga keluarga kami. Tapi firman Tuhan datang mengingatkan kami, tetap bertahan saudara. Karena ketika kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya, kita akan memperoleh janji Tuhan, keselamatan dan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidaklah fokus kepada dunia yang sementara, sekalipun kami harus bekerja untuk menghidupi kehidupan sementara ini. Tapi ada kehidupan kekal yang Allah janjikan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kami pegang firman Tuhan ya Tuhan. Bahwa satu kita kerjakan, yang lain jangan kita abaikan. Kita harus mempertahankan hidup yang sementara. Tapi ada hidup kekal yang harus kami kerjakan. Tuhan Yesus tolong kami. Roh Kudus selalu ingatkan kami. Sekalipun kami diberikan kesempatan untuk berbuat dosa, mampukan kami untuk menolaknya ya Tuhan.
supaya kami jangan selalu didapati berdosa, tetapi hidup kami semakin benar dan berkenan di pemandangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat firman pada pagi ini, Tuhan, dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Baik ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, oleh karena penderitaan maupun sakit penyakit. Kami percaya saat ini tangan-Mu terulur untuk menolong mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, ada kesembuhan, ada kesaksian bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada hari ini semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, bila pada hari ini kami boleh sama-sama duduk di hadapan Tuhan, beribadah bersama-sama pada hari ini. Walaupun jarak dan waktu begitu berbeda Tuhan, tetapi kami percaya Engkau tetap ada dan hadir memberkati setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan materaikanlah firman-Mu itu di dalam setiap loh hati kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka. Sertai dan pimpinlah kehidupan mereka Tuhan. Sehingga jemaat-Mu Genesaret dimanapun mereka berada. Mereka boleh mengalami kedahsyatan Allah yang luar biasa. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu jemaat-jemaat-Mu di dalam kondisi dan keadaan apapun mereka saat ini Tuhan. Engkau yang terlebih tahu. Engkau yang memberkati. Engkau yang membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan kesehatan. Bapa, Engkau yang memberkati finansial kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Baik saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Bapa, Engkau yang memberkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai dan melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya secara pribadi, keluarganya, dan seluruh tanggung jawab hamba-Mu. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang semakin mengangkat tinggi dan Kau pakai secara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pengurapan yang baru, Engkau limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa ini. Engkau memberkati bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, sembuhkan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh kembali survive Tuhan. Bangkit kembali Tuhan. Untuk boleh menjadi bangsa yang makmur dan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pemimpin kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapa, Engkau menyertai. Baik di dalam keputusan-keputusan yang mereka perbuat. Baik tanggung jawab yang mereka emban. Bapa, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan. Berkati semuanya Bapa. Biarlah mereka tetap kuat. Mereka tetap berjaya di dalam Engkau Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik dalam perbuatan, perkataan, dan tingkah langkah mereka. Semuanya Tuhan, Engkau yang memimpin. Dan Engkau yang memberkati gereja-gereja Tuhan. Engkau yang membangkitkan kembali di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berfokus kepada Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami mau berjalan dengan iman kami. Dan kami mau biarlah nama Tuhan diagungkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala kami, berkati kehidupan hamba-Mu Bapak. Pakai dia lebih lagi di masa
tuanya. Dia boleh terus Tuhan memuliakan Engkau dan terus menjadi pengayom bagi jemaat-jemaat Tuhan dan menjadi pendoa syafaat bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai lebih dan lebih lagi keluarganya, masa depannya, dan apapun yang dirindukan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Ini doa kami Tuhan. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih anugerah yang baru senantiasa melimpahi setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kehidupan kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita dan angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera, kasih sayangnya, kasih setianya, dan kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal bersama dengan saudara. Diberkati keluarga saudara, diberkati rumah tangga saudara, berkati anak-anak saudara, diberkati anak cucu saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati usaha saudara, dan diberkati pelayanan saudara, pengabdian saudara. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu yang melimpah ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.